datang di podcast Masuk Pagi Pulang Malam. Kalau kata mama nggak boleh pulang pagi, berarti kita pulang malam aja. betul. Oke, podcast perdana kali ini gue bakalan ditemenin sama siapa namanya? Fitra Ilham dan gue Kobe. So hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama mahasiswa Sahid, bener banget. Siapa nama bintang tamunya? Habib dan Aka. Gimana di perjalanan macet tadi, Bang? Lumayan. Ya, begitu dah. Macet ya. Pancoran kan. Seperti biasa. Kamu on the way dari mana? Gue dari Priuk. Wah, Priuk. Priuk. Tapi gue lebih jauh. Gimana tuh? Gue dari Pamulang. Waduh. Tapi ya, karena mereka ngomong nih, mereka kan jaraknya jauh-jauh. Jauh, benar. Dari Priuk satunya, dari Iya, mana Bang? Pamulang. Pamulang satu lagi. Di era sekarang nih, gue denger nih kita langsung aja kali ya, nggak usah banyak Boleh, nggak usah banyak ya. basa-basi lah. Langsung. Karena podcast hari ini kita bakalan ngebahas tentang gimana sih nih kita sebagai mahasiswa-mahasiswi ya, which is Universitas Sahid juga, Yes. anak-anak Universitas Sahid. Gimana kita pada akhirnya menghadapi krisis ekonomi, dimana kemarin nih kita baru aja mendapatkan info kalau BBM itu naik. Yes, betul. Itu lumayan. Kalian kerasa nggak perbedaannya? Gimana? Dari Aka dulu boleh. Kalau gue sih udah pasti kerasa banget ya, apalagi rumah gue kan jauh gitu. Terus juga tiap hari gue harus pulang pergi nih. Naik motor? Naik motor. Atau naik kereta nih? Naik motor, Oh, naik motor. Pulang pergi Wah, naik kerasa motor banget dong kan. berarti Kerasa ya. banget, sehari bisa 30 kilo kan. Jauh banget. Coba kalau lo gimana ya? Kalau gue sih lumayan berdampak ya, karena gue tuh selain mahasiswa gue juga kan kerja kan. Oh. Kerja gue tuh Shopee Food driver online, driver online. yang mengharuskan gue ya seharian tuh jalan tuh seharian gitu. Betul. Dan dampak BBM naik lumayan pengaruh ke gue karena gue pengguna Pertalite ya. Nah orang-orang itu akhirnya merasakan hal sama karena tinggi banget coy. Oh. Akhirnya orang pada beloknya ke Pertalite, jadi panjang banget antreannya. Dan Jadi itu sebenarnya nih yang naik itu Pertalite atau Pertamax atau Pertamax dan gengnya. Gimana Bang? nah gimana tuh? Pertamax dan gengnya yang naik. Oh, Pertamax dan gengnya. Pertamax dan gengnya yang naik. Pulang, ayo lanjut. Gak apa-apa ya. Pertamax dan gengnya yang naik. Pertamax dan gengnya dari berapa jadi berapa? Yang gua tahu, cerita gua lupa. Kalau Pertamax tuh tadinya 12.000 sampai 16 setengah. 12,5 ya? Ya, Sekarangnya? sekarangnya 16.000 250. 16.000. 250. Makanya ini harganya naik banget coy, kayak Betul. masalahnya sebelum kejadian ini kan, maksud gue pemerintah kan ngelakuin langkah ini kan, kayak memonopoli minyak yang ada. Ya maksud gue SPBU di Indonesia kan gak cuma Pertamina kan, Iya, Pertamina iya. milik negara. Ada Shell, ada BP, ada segala macam. Mereka tuh akhirnya membuat sistem yang mengharuskan semua SPBU yang ada di Indonesia harus melalui dari Pertamina kan, minyaknya masuknya gitu. Nah itu yang ngebuat gue akhirnya, jadi kita sebagai rakyat Indonesia dipaksa buat harus ke Pertamina gitu. Oh. Itu akhirnya ngebuat oke. Pertamina jadi crowded banget menurut gue. Oke. Walaupun ya yang naik itu adalah Pertamax Yes. nih ya, dari berapa ya? 12? 12 setengah Jadinya sampai sekarang 16 Wah, 16.000. jauh ya say. Jauh banget. Tapi iya sih juga ngerasain, karena sekarang saat kita masuk ke pom bensin nih, Iya. Pertamina nih, Udah sampai Nggak, belakang itu. Gak ada yang sepi pasti, gak ada yang sepi. Ramai semua. mau hunting SPBU sepi juga kayaknya enggak ada gitu Apalagi ya. jam-jam pulang kerja. Jam-jam pulang kerja tuh rame parah. Parah sih. Oke, jadi karena naikannya Pertamax itu, jadi para pengguna Pertamax yang tadinya Iya. di Pertamax jadi melipir deh Iya. ke Pertalite. Maka dari itu Betul. jadi pom bensinnya jadi panjang. Betul. Panjang banget. Aduh. Ya kan, apalagi juga ini mungkin dipengaruhi sama harga dolar kan. Dolar terhadap rupiah kan Oh, iya, naik. benar. Ya, betul. Sebelumnya sempat turun tapi sekarang naik lagi. 18.000 jadinya. 18 lagi. Tapi kira-kira menurut kalian nih, kenaikan BBM ini tuh ada ngaruhnya juga nggak sih sama isu-isu yang lagi viral nih tentang peperangan dunia ini? Oh ya. Ada sih, pasti ada. Ada?
gara-gara perang dunia nih yang ada di sana, jauh di sana nih, ternyata dampaknya sampai ke Indonesia. Dan terkena juga kepada mahasiswa-mahasiswi yang lagi mau produktifnya di kampus nih, terhalang gara-gara si BBM naik. Sorry guys, sorry ya. Hati-hati bang, hati-hati kalau itu lumayan pengaruh kan, maksudnya kayaknya dari semua ini bermula dari Februari 2026 kalau nggak salah. Itu perang Iran Israel yang akhirnya ngebuat si Selat Hormuz itu ditutup sama Iran, karena Selat Hormuz kan punya Iran kan. Di kawasan Iran lah. Iya, di kawasan Iran. Ditutup yang ngebuat minyak dunia harganya jadi ke stop gitu. Karena setahu gue kalaupun dia mau muter enggak lewat Selat Hormuz itu jauh banget dan gitu. Biayanya juga lebih mahal. Yes. Jadi kayak pengaruh awalnya akar dan segala akar itu dari situ dulu nih. Ya apalagi sebelum pas Februari itu kan kita udah deket-deket sama Lebaran. Iya benar. Kita tahu maksudnya konsumsi masyarakat Indonesia terhadap bensin pas Lebaran tinggi banget karena orang pada pulang kampus, pada mudik. Nah mungkin juga ya gue gak ngerti ya gimana pemerintah ya, cuman agak sebel juga ketika pemerintah tidak menginfokan terhadap ini tuh secara belak-belakan, secara terang-terangan gitu. Karena selama ini cuman di aman kok, stok kita aman. Pak Bahlil mungkin pernah menyebutkan aman iya. Bapak bisa aja Bapak doa. Ini katanya pala saya bisa gede ya? PR lagi tuh. Editor kita good banget kok. Jago. Tenang aja, jago banget ya. Oke. Jadi berarti kita tuh terkena banget sebenarnya dampaknya ya. Benar. Tapi kalian nih saat kalian mau isi bensin kan ada rasa males gitu nggak sih? Karena jujur gue nih ya, misalnya gue mau isi bensin nih pulang kampus nih atau mau berangkat ngampus, gue mau isi bensin. Pom bensin pertama, aduh rame banget. Pom bensin kedua, aduh rame banget. Pom bensin ketiga lu dorong kan? Karena udah habis kan di jalan. Belum nyampe pom bensin ketiga udah dorong. Mencari solusinya gue pasti beli eceran. Jauh nggak deket pasti eceran. Tapi lu ikhlas gak beli eceran? Gimana ya? Gue nggak ikhlas kalau pertama. Gue juga. Iya sih jujur. Tapi mau pertama mau Pertalite gue juga kayaknya enggak. Iya, gue soalnya kan takarannya beda kan. Takarannya beda. Oh jadi kalau misalnya bensin literan itu nggak 1 liternya 1 liter ya? Enggak pasti beda. Udah mah kita bayar lebih ya 10.000 lebih. Dapatnya nggak nyampe seliter. Aduh benar banget. Tapi kayak mau nggak mau kan? Iya, mau daripada kita dorong motor telat ngampus, ya kan? Betul. Jadi pada akhirnya kita alternatif lainnya adalah kita beli bensin eceran. Bensin eceran di Madura biasanya. Tapi itu sekarangnya jadi apa ya bahasanya ya? Bisnis ya. Iya kalau dibilang bisnis iya beberapa orang mungkin ngelakuin itu. Yang tadinya dia kita nggak bikin bensin eceran, tiba-tiba di warung jet ada bensin eceran tuh. Ya, karena mungkin, lumayan untungnya juga ya kan. Di pom bensin Pertamaxnya berapa harganya? 250. Iya, di eceran 19.000. Iya, semangat. Saya nggak ngotak banget sih sebenarnya. Tebak banget ya. Nah, itu cuma tetap ada aja yang beli. Tapi kalian sabar gak ngantri itu sepanjang itu, kalian sabar gak? Gue sih jujur ya, kalau emang udah pada akhirnya gue butuh banget, ya mau nggak mau. Benar. Tergantung keuangan juga sih sebenarnya. Aduh iya sih. Kalau misalnya ya pas-pasan mau gimana? Tapi belakangan ini kalian lebih sering eceran atau ke pom? Kalau belakangan ini gue lebih sering ke eceran. Ke eceran. Jujur karena jam kuliah juga kan, iya, terus juga rumah gue jauh gitu. Nah kalau gue ngakalinnya malamnya sebelum besok gue pergi. Gak ngaruh tau kayaknya. Sumpah. Malam bukan orang kerja sih. Bener. Enggak, malamnya enggak yang malam pas jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 gitu. Sama. Apa daerah rumah saya crowded banget ya? Enggak, tapi maksud gue jam segitu kan maksudnya udah tujuan kita pulang kan. Oh iya. Udah enggak ada yang dikejar-kejar, maksud gue biasanya ngakalinnya kayak gitu. Oke, bener. Fitrah, apa? Kamu lebih sering eceran atau? Iya. Kamu kan daerah rumahnya nih lumayan elit dan crowded, maksudnya dalam artian ilmu lagi aja. Elit. Maksudnya dalam artian tuh padat lah, lebih padat dari Priuk mungkin karena orang-orang dari Bekasi, dari Jakarta Timur itu banyak main ke situ kan kayak. Iya. Apa yang kamu rasain?
Ya begitulah. Begitu gimana, Bu? Hidup pang. Kehidupan. Tapi apakah nih karena kenaikan BBM ini nih kan pada akhirnya pom bensin ngantrinya panjang banget. panjang Kalian banget. punya trik nggak? Trik ya. Trik apa nih? Trik untuk gimana caranya kita tetap bisa isi bensin walaupun dengan keadaan bensin yang sekarang. Wah, sebenarnya sih menurut gue ya, kalau kita ngomongin trik sih gak ada, karena harganya tetap segitu ya. Oke. Iya, kecuali kita kayak, Mas beli dah, gue beli segini gitu, gak mungkin juga gitu. Jadi paling ya triknya adalah, menurut gue lebih ke, kalau menurut gue ya sekarang ya, gimana caranya kita membayar 16.000 itu worth it gitu dapetnya. Karena ini akan menyangkut ke fasilitas yang ada di Pertamina sendiri sih menurut gue ya. Sesimpel QRIS deh, karena kita siapa sih ya anak muda yang nggak pakai QRIS, kita jarang buat betul, pegang betul. cash gitu. Yap. Tapi QRIS di Pertamina itu nggak tiap SPBU Nggak tiap itu ada. SPBU ada, iya. Dan Tergantung. ketika ada tuh pasti bilang gini, kita minimal isi 50.000 gitu. Lah kalau tangki kita gali 50.000 gimana? Mandiin motornya, mandiin. Masa gitu. Bakar dong. Mandiin motornya. Ikut ketawa juga nah di luar dong. Ya itu sih sebenarnya kalau trik sih sebenarnya nggak ada, cuman menurut gue gimana fasilitas di Pertamina bisa ditingkatin sih biar kita tuh ngerasa jujur sekarang gue ngebayar 16.000 itu masih rada nggak ikhlas kayak anjir 16.000 banget nih. Udah 16.000 ngantri lagi. Aduh, iya Nah. lagi benar. Ngantri. Gitu. Sekarang kalau misalnya udah Pertalite udah panjang banget kali lebar kali tinggi, Berlebihan lu, sorry. pertama sih itu udah pasti akan masuk juga pada akhirnya ya toh. Tapi ya bisa jadi juga nasibnya Pertalite bakal kayak premium. Oh, Dia hapus. Benar. Biar orang belinya Pertamax. Iya. Dulu kan kita punya premium Iya, kan? benar. Iya, dulu punya. Dia hapus biar Pertalite-nya yang nanggung kan Pertalite waktu itu kan. Pertalite-nya biar dipakai banyak orang. Iya. Premium dihapus, subsidi dia dihitungin semua. Apakah ini permainan? Ini nggak tahu ya. Apakah? Apakah mungkin apakah? Wis. Tolong Mas Bahlil. Izin. Bahaya nih. Om Bahlil. Om. Sudah berapa menit ini? 13. 13, oke sudah cukup. Oke teman-teman, kayaknya udah terlalu panjang nih kita ngebahas tentang si dampak BBM Iya, sama BBM, kita nih betul. sama mahasiswa-mahasiswi Universitas Said ataupun universitas lain juga pasti terkena dampaknya. Betul. Kira-kira last nih, terakhir nih. Oke. Mungkin mau ada yang disampaikan kepada pemerintahan. Oke. Ada yang mau disampaikan? Iya, Wah, keluh kesahnya nih kita sebagai mahasiswa yang pada akhirnya keproduktivitasan kita tuh terhambat karena BBM itu sulit kita dapatkan dari antriannya, karena sebenarnya bukan masalah kenaikan BBM-nya banget, tapi dari naiknya BBM itu ada dampak lainnya. Dampak lain, benar. Benar banget kan? Benar. Dari antrian yang panjang pada akhirnya kita aduh malas banget nih mau ke situ, tapi krisis ekonomi in this economy, In bro. this economy. Kita Betul, mau setuju. beli bensin yang harganya apa sih? Pertamax turbo, terus apa lagi? Green. Pertamax Green, Iya, apa lagi? yang harganya udah di Solar luar, iya. sekalian tuh solar. Dex. Solar sama Diesel. Gak masuk di motor. Masa diesel? Iya, ini ekonomi, jadi kita tetap harus mempertahankan ya yang ada segitu gitu. Tapi dengan kondisi yang kayak gini, bisa apa kita? Iya, betul. Terakhir mungkin buat Tanggapannya Bang Aka, pemerintahan dari nih. Bang Aka dulu nih. Bang Aka boleh, Bang Aka. Buat pemerintah nih. Mhm. Apa ya? Mungkin dari gua adalah gue sebagai mahasiswa nih, mewakili mahasiswa yang lain, mungkin kita ngerasa kayak aduh gue harus isi bensin mahal, gue belum buat makan, buat segala macam, kita juga punya kebutuhan gitu. Jadi buat pemerintah kayaknya tolong dicarikan solusi lagi yang lain, tolong dicarikan alternatif. Apakah pajaknya dikurangin lagi? Betul, bisa. Peluang kerjanya lebih diperbesar Atau lagi? MBG stop. MBG di stop, bener banget. Kemana-mana nih Betul, jadinya. betul. Oke, paling saran gue itu aja sih. Maksudnya tanggapan gue. Coba boleh. Oke, Bang lanjut. Habib. Kalau Gimana tanggapannya? gue sih balik lagi yang gue bilang ya, masalah harga naik itu menurut gue tinggal gimana pemerintah mengedukasi atau menginformasikan kepada masyarakat gitu, maksud gue, karena kita pun nggak dapat info itu karena bakal naik gitu. Dan kedua, ketika dinaikin, gue pengen sih ada fasilitas lain yang mendukung supaya kita ngebayar harga segitu tuh worth it gitu. Tuh. Alternatif lain. Iya, alternatif lain atau
misal ya udah nih gue bayar segini tapi gue pastiin gak ada SPB gue banyakin segala macem, itu mungkin sih menurut gue. Oke. Dari abang berkacamata hitam. salting masa. Ya, mungkin segitu aja dari kami berdua. Kami berdua, kami berempat, Berempat, berempat. berlima, berenam. Di belakang layar. Di belakang layar guys suaranya. Oke. Selain yang ada di sini ada tim produksi di belakang situ yang mendukung kelancaran podcast kita. Oke, mungkin ya sedikit chit-chat dari kita nih mahasiswa Sahid tentang dampak kenaikan BBM yang sedang ramai banget dirasakan oleh warga plus 62 ini. Itu aja sih buat kritik dan saran kepada pemerintahan nih, yang nggak penting-penting tolong dihilang-hilangin, yang penting-penting tolong didahuluin. Betul. Itu aja dari kolektif MPPM Asoy nggak Sekian aja, itu aja bincang-bincang kecil dari kita semua. Thank you banget, gue Kobe. Thank you, saya Fitra Ilham. Kalian siapa? Aka. Gue Habib. Dan teman-teman produksi di belakang. Terima kasih banyak. Bye. Terima kasih. Every voice, every view, sharing stories fresh and true. In this podcast we connect with respect in every step. Questions clear, open mind.